Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 19 Agustus 2021. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan perikop Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Salam bahagia. Saudaraku terkasih, dalam Injil Matius hari ini kita mendengar Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan yang disampaikan Yesus adalah tentang perjamuan yang ditawarkan bagi semua orang. Allah yang mengundang siapa saja yang Dia kehendaki untuk mengadakan persamuan bersamanya. Allah mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam pestanya. Undangan itu adalah kehendak Allah sendiri. Namun tidak semua orang menyambut undangan yang indah itu, tentu dengan berbagai alasan. Injil juga mengisahkan pada kita bahwa setelah tamu yang diundang tidak menanggapi undangan, maka Tuhan Pesta memerintahkan hambanya untuk mengundang semua orang yang dijumpai di jalan agar memenuhi tempat pestanya. Dari sekian banyak yang datang, ada satu yang tidak mengenakan pakaian pesta dengan baik. Yang tidak mengenakan pakaian pesta akhirnya diusir. Walaupun undangan itu gratis, tapi bukan berarti para tamu boleh seenaknya mengenakan pakaian. Saudaraku terkasih, Tuhan senantiasa menawarkan kebaikan dan cintanya bagi semua orang, bagi Anda dan saya. Ia selalu mengundang kita untuk mengalami kerajaan Allah. Undangan itu adalah tawaran dari Allah untuk kita. Undangan itu tidak dipaksakan, tapi butuh kesadaran diri kita sendiri. Ia selalu mengulurkan tangan, mengundang kita. Namun sayangnya, bahwa tidak semua orang bersedia untuk menerima tawaran kebaikan Allah itu. Bahkan ada yang menolak dan membunuhnya. Saudaraku terkasih, sampai saat ini saya yakin Allah selalu mengundang kita untuk mengalami kebersamaan dengannya dalam Ekaristi Kudus. Allah menawarkan kebaikan dan cintanya untuk kita. Tapi sayangnya kita seringkali dengan berbagai alasan menolak tawaran kebaikan dari Allah. Kita selalu memberikan alasan. Dan alasan itu bagi saya kadang lucu. Kadang karena kita mau berolahraga. Kadang karena mau rapat. Kadang karena mau rekreasi. Kadang karena mau nonton sinetron. Ya, ini aneh. Dan itu banyak yang terjadi. Orang bisa menggeserkan doa bersama. Orang bisa menggeserkan ekaristi. Orang bisa menggeserkan hal-hal penting berrelasi dengan Tuhan, bahkan bisa menggeserkan kebersamaan dengan keluarga, hanya karena sinetron. Dan sekarang ibu-ibu itu luar biasa, ikatan cinta, aneh. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Mungkin juga karena kesibukan kita dengan main HP, kesibukan kita dengan keinginan-keinginan lain. Akibatnya apa? Tawaran kebaikan Tuhan, ajakan Tuhan, undangan Tuhan kita abaikan. Sekali lagi kita selalu punya alasan. Dan saya meyakini Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang mungkin hari ini mendengarkan permenungan ini juga seringkali juga membuat alasan itu. Hanya karena ingin kepuasan duniawi, kepuasan sesaat kita. Saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita sekaligus mengingatkan kita. Inilah saatnya kita menanggapi undangan sukarela dari Allah ini. Kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak akan awet. Hidup kita itu ada batasnya. Pada saatnya hidup kita selesai. Tapi ada satu yang Anda tidak boleh lupa. Bahwa setelah itu ada sesuatu yang kita yakini sebagai orang beriman. Yakni kehidupan kekal. Hidup yang kekal itu tidak mungkin kita terima bila tawaran kebaikan dan cinta Allah yang diberikan cuma-cuma kita abaikan. Kita perlu menanggapi tawaran itu dengan mempersiapkan hati dan hidup kita yang baik. Kita perlu mengenakan pakaian pesta kebaikan, pakaian pesta cinta, ketulusan, kemurahan hati dalam hidup.
Sehingga saatnya nanti kita boleh merayakan pesta perjamuan bersama Bapa. Pesta perjamuan abadi akan kita rayakan kalau tidak menyia-nyiakan tawaran kebaikan Allah untuk kehidupan kita. Saudaraku, setiap saat Allah menawarkan kebaikan dan cinta untuk kita, semua tergantung pada Anda dan saya, pada kita semua. Kesempatan ini sangat berharga untuk kita. Maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat kekuatan dari Tuhan, agar kita membuka hati kita untuk tawaran Allah. Dan saatnya kita menanggapi tawaran itu, untuk menjadi orang Katolik yang baik dan benar. Sehingga pada saatnya Anda dan saya boleh merayakan pesta bersama Allah di surga. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.